gitu ya. Ya udah, nanti teman-teman cari topiknya tentang kepermasalahan yang sering dihadapi sama orang tua yang punya anak usia 2-5 tahun tuh apa aja. Kayak gitu ya. Itu yang teman-teman bahas nih. Nanti di sini banyak template-nya, tinggal teman-teman ambil di edit gitu. Topiknya cari aja di, kalau kayak gini aku saranin teman-teman pakai ChatGPT atau Gemini Google, nggak apa-apa banget. Tapi kalau ide konten yang satuan gitu ya, yang tadi yang aku bilang tentang bisnis for digital, mendingan pakai SEO optimization aja. Ya, cari pakai SEO optimization aja. Biar lebih apa ya, lebih ini. Lebih relate gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal edit nih, mau yang mana template-nya, dipilih misalnya ini. Aku pilih yang ini. Kemudian teman-teman cari dulu mau bahas apa di konten kalian. Nah, kalau tips parenting itu jenis kontennya cuma 2. Entah dia foto slide atau disimpan foto kayak gini, tapi teman-teman simpen jadi video kayak gini, yang bergerak. Nah, ini tergantung teman-teman simpennya jadi apa ya. Nih, kalau diklik bagikan, terus teman-teman simpen jadi apa tadi, PNG. Nah, itu nanti dia jadinya slide, foto slide ya, yang ini. Kalau teman-teman mau dia bergerak sendiri, ganti per slide-nya otomatis, berarti teman-teman jadiin dia video, simpennya jadi video MP4 gitu ya. Pokoknya jenis konten parenting itu cuma 2 kok, dia nggak macam-macam. Kalau kita kan, kecuali teman-teman bisa tuh punya pengalaman terus mau sharing, ngomong di depan kamera, silakan ya. Tapi rata-rata pasti begini aja dia model kontennya nih, antara video atau foto slide kayak gini maksud aku, yang kita scroll ke samping ya. Nah, nih kalau yang video tuh yang, bentar. Nah, terus kalau teman-teman mau bikinnya tentang parenting kayak gini, oh ini banyak kan kayak gini kan. Bukan. Dulu ya aku contohin. Oh ya, pasti kalau produk anak tuh diselinginnya sama kontennya konten parenting teman-teman, karena memang itu doang cara nyaring target audiens teman-teman ya. Bentar, mana sih ya, bentar. Ini. Nah, nih kayak gini ya. Nah, itu di save-nya jadi MP4 yang kayak tadi ya. Kalau teman-teman mau bikin foto slide, berarti disimpannya jadi PNG, nanti dia jadi foto slide ke samping atau carousel gitu ya. Jadi isi kontennya teman-teman akan seperti ini kalau target marketnya teman-teman ke orang yang mau beli produknya untuk dipakai sendiri, nggak buat dijual lagi. Oke? Bukan nempelin gambar worksheet lagi ya. Jadi stop tuh konten-konten yang masih cuma nempelin gambar worksheet. Nanti jualannya gimana, Kak? Nanti jualannya teman-teman misalnya lagi bikin konten slide foto, mana sih? Atau kayak gini juga nggak masalah sih. Cari topik yang nyambung sama produk yang lagi mau ditawarin. Nah, misalnya nih anak yang kecanduan gadget, teman-teman lagi ngebahas topiknya itu. Nanti di ujungnya nawarinnya apa? Solusi untuk anak yang kecanduan gadget. Apa itu? Bisa worksheet anak kayak gitu ya teman-teman. Jadi bukan nempelin gambar worksheetnya di depan, tapi itu menjadi penawaran untuk solusi dari topik permasalahan, dari topik yang lagi teman-teman bahas atau teman-teman angkat di kontennya teman-teman. Kayak gitu. Sampai sini masih bingung nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu nggak? Pokoknya terkait konten parenting akan seperti ini formatnya nanti ya, antara 2 itu aja. Tuh. Gitu ya. Antara 2, pokoknya slide atau yang video seperti itu. Kalau yang bukan targetnya ke parenting sih banyak jenis itunya banyak. Ada yang ngomong di depan kamera. Kalau temen-temen, oh iya, terus satu lagi, kalau di sini temen-temen akunnya udah bisa live, nggak apa-apa tuh live ya. Live itu juga salah satu strategi marketing juga ya, buat kita bisa menawarkan produk digital kita lebih cepat. Karena tapi gini, teman-teman harus aktif dulu ya, konten minimal 2 minggu lah. Kalau akunnya udah bisa, coba nanti cek ya, akunnya bisa nggak nih buat live. Baru nanti aku kirimin poin-poin apa aja yang mau dibahas. Kalau teman-teman kontennya tips parenting, nge-live-nya bukan nge-live kayak aku ya, bukan nge-live ngajarin link ID, ngebikin produk digital, bukan. Apa yang teman-teman bahas itu nanti ngebahasnya tentang
kelebihan apa sih namanya produk digital sama produk non digital. Nanti teman-teman bandingin nih, misalnya buku dongeng sama buku dongeng digital sama yang non gitu ya. Teman-teman coba bandingin apa kelebihannya. Terus apalagi sih yang dibahas, bukan tips parentingnya ya, cara pakai produk digitalnya gimana ya, yang langsung ngedit-ngedit dari HP kah, dari tab. Nah itu teman-teman kasih tahu, atau misalnya teman-teman udah siapin printannya, nah ternyata bisa di print langsung dicoret-coret, teman-teman contohin di live teman-teman. Nah itulah cara, topik apa sih yang teman-teman bahas di live-nya teman-teman kalau konten yang teman-teman sharing itu tentang parenting. Oke, tapi kalau teman-teman targetnya ke orang yang mau jual lagi, udah otomatis seputar belajar produk digital, kurang lebih akan isinya seperti yang aku suka live kan ya, ngebahas tentang cara daftar akun link ID, cara apa sih namanya, cara masukin produk, cara bikin produknya. Ya kak, aku belum bisa bikin produknya. Tutorialnya teman-teman fokus ke apa yang teman-teman bisa aja. Yang nggak bisa ya nggak usah dikasih tutorialnya. Misalnya kak, aku belum bisa bikin worksheet. Sebenarnya kan bikin worksheet juga pakai template aja kan, teman-teman tinggal edit-edit ya. Tapi kalau ngerasa nggak sanggup ya udah teman-teman kira-kira apa ilmunya yang sudah punya. Nah itulah yang teman-teman sharing di live gitu. Dan live itu nggak langsung ngabrek penonton banyak kok. Pasti ada prosesnya di mana teman-teman cuma dapat 1-2 penonton. Ya sambil belajar latihan ngomong. Nggak ada orang juga, teman-teman ngomong aja. Jelasin apa itu produk digital, gimana cara bikinnya, gimana gimana mulainya, daftar akun link ID-nya gimana. Nah, itulah yang teman-teman kasih tutorialnya di live. Gitu ya. Jadi beda ya isinya ya. Tergantung target marketnya. Tergantung sama teman-teman mau jual produknya ke siapa. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Yang masih bingung tanyain aja teman-teman. Kalau masih bingung, masih belum ada gambaran, nggak apa-apa tanyain. Ya pokoknya kalau teman-teman produknya belum masuk, pasti aku arahin teman-teman isi dulu produknya ya. Selesaiin dulu, biar kenapa? Biar nggak bulak-balik belajarnya. Nanti teman-teman udah masuk ke promosi masih bingung, kak ini aku belum selesai bikin bundlingnya. Ini bundlingnya gimana ini ya gitu. Jadi biar materi aku tuh nggak teman-teman juga belajar fokus gitu ya. Kalau udah selesai kan masukin produknya, udah tinggal aku arahin ke teman-teman, tinggal pilih target marketnya, aku tinggal arahin teman-teman ke konten kalian gitu. Udah tiap hari kita ngebahas konten terus. Abis bikin konten teman-teman share ke aku, kak bantu dicek dulu kontennya, nanti aku kasih masukan apa yang kurang, diperbaiki, besok diposting lagi yang lebih bagus gitu. Gitu ya, jadi kita biar belajarnya efektif dan nggak bolak-balik materinya. Kalau teman-teman di sini paling butuh, paling sebenarnya paling lamanya itu kalau teman-teman memang lama banget belajar masukin produknya, itu paling telat itu seminggu. Itu udah paling maksimal ya. Aku juga kemarin waktu pertama awal-awal bingung tuh segitu kurang lebih. Itu udah sama bikin produk kurang lebih ya 2 minggu lebih lah ya. Gitu, ngedit-ngedit landing page aku lah segala macam, mempersiapkan toko aku. Gitu ya teman-teman, itu paling lama. Kalau teman-teman fokusin cuman masukin produk mah paling cepet itu paling juga sehari, kalau kalian bisa fokus gitu ya, nggak ada kegiatan lain, sehari juga jadi gitu. Tapi kalau teman-teman dibandingin mungkin kerja baru sempat malam, nah ya udah. Atau punya anak siang ngurus anak gitu, nggak sempet, keganggu terus anak-anak sama anak-anaknya, cari aja waktu 1 jam dulu sehari biar teman-teman bisa masukin sehari yang ini produknya, besok yang itu gitu kan ya teman-teman. Nah nanti pokoknya udah selesai, kasih tahu aku, kak aku udah beres semua link ID-nya, ya udah tinggal kita fokus ke promosi gitu ya, biar enak. Kalau teman-teman udah masuk ke promosi, biar nggak nanya lagi nih, kak aku habis ini produk aku kok masih belum masuk ya, ini gimana gitu. Sama kalau ada yang verifikasinya belum sukses, nggak apa-apa teman-teman ya, itu nggak usah dipikirin dulu ya, itu sambil berjalan aja ya. Sama kalau teman-teman belum masukin rekening, nah itu ya udah, itu nyusul aja juga, nggak apa-apa banget kalau belum dimasukin kan. Toh kalau kalian udah dapat uangnya nempel dulu ke link ID kalian kok ya, nggak diambil juga nggak akan hilang gitu ya teman-teman. Jadi aku berharap teman-teman bisa fokus dulu. Kalau lagi di step masukin produk dulu. Kalau udah selesai pasti aku nggak akan nyuruh-nyuruh, enggak ini pokoknya ini belum selesai nih, ini pokoknya seasal masuknya teman-teman sambil berjalan ngerapin itu nggak masalah kok ya.
Pokoknya yang penting step 1 itu udah selesai, kita udah bisa lanjut ke cara promosi. Tinggal teman-teman pilih target marketnya, aku bantuin arahin konten teman-teman sehari-hari. Jadi setiap hari nanti topik kita cuma ngebahas konten aja. Apa yang kurang gitu ya. Jadi teman-teman udah nggak nanyain lagi masukin produk, kalau sesekali ya masih nggak apa-apa. Misal lagi mau nambahin apa, mau bikin produk baru dan segala macam. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada yang mau tanya Kak? Boleh, silakan. Iya kan kebetulan saya kan dunianya kan properti itu. Kalau misalkan produknya itu tentang perumahan Ciputra yang saya jual gitu, kira-kira masuk akal nggak ya Kak? Oke. Sebenarnya yang agent properti itu di aku ada 3 sama kamu Kak gitu ya. Nah, Iya, sejauh iya. ini mereka itu ngejualinnya dengan target market ke ini, ke orang yang mau invest ke properti gitu. Iya. Berarti produknya dan siapa sih, mungkin ada nih Kamek sama Kak siapa, lupa lagi satu ya. Jadi aku kalau nggak bisa bikin produk sendiri, nanti aku kasih referensinya. Kalau nggak memungkinkan bikin sendiri, bisa affiliate. Ya jadi kalau teman-teman misalnya punya kalian terus ngerasa nggak mampu bikin produknya, ada affiliate, tenang ya. Cari aja Oh produk iya. yang bisa diafiliatkan, di link ID kan ada tuh. Cari yang sesuai niche-nya teman-teman. Nah, nanti kontennya Oke. baru ngebahasnya tentang gimana caranya berinvestasi di properti, tips dan triknya, ya, Oh iya, iya, cara-caranya, iya. memberikan ide ke calon investmentnya, gimana cara memilih rumah yang nilai uangnya tinggi, misalnya segala macam kayak gitu kan, pasti kakak yang lebih tahu kan apa yang Betul, dibutuhin. paham. Iya, Iya, nah betul, itulah yang akan betul. di-share di kontennya gitu. Oh, oke, oke, oke. Pokoknya konten yang banyak dicari sama orang itu yang konten yang banyak nilai edukasi, tips dan trik. Betul, berarti saya harus cek searching di link ID tentang properti gitu juga ya. Jadi ntar bisa ada referensi untuk bikin baru Iya, gitu ya Kak. betul, betul, Kayak betul. gitu. Iya, kalau mau sesuai niche ya seperti itu gitu. Cari Iya, cari yang udah berjalan kayaknya kontennya apa, tinggal betul, tambahin produk betul, betul. digitalnya. Udah gitu. Betul, betul. Iya, siap. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Maaf Kak, iya nggak apa-apa Kak Ut. Ada lagi nggak teman-teman? Atau teman-teman di sini Kak, aku punya kalian ini kira-kira gimana gitu? Nggak apa-apa, tanyain aja ya. Karena Iya. gini, kemarin kan sempat konsultasi kan soal saya itu kan profesinya kan guru sekarang. Oke. Nah, kemarin sempat diarahin untuk bikin apa LKPD Oke. dan semacamnya kan. Terus saya belum ketemu marketnya Kak. Soalnya kan di sekolahnya saya itu juga masih belum terapin apa belum semua gurunya paham soal ini kan. Jadi saya belum ketemu marketnya gitu. Jadi apakah saya perlu terjun ke situ? Apa cari alternatif lain untuk ngejual produknya gitu? Oke. Sebenarnya gini Kak Bahar, Tengki ya udah nanya. Emang di sini yang jual produk itu tuh rata-rata emang belum punya marketnya masing-masing. Nah, itulah fungsinya kita konten. Nah, nanti dari konten itulah kita cari market kita, teman-teman. Ya, market kita itu kita bentuk sendiri. Dari mana? Dari konten yang suka kita posting setiap hari. Niche itu kan target market. Nah, makanya aku suka nanya ke teman-teman, targetnya mau ke siapa? Siapa yang mau beli produknya? Siapa yang mau nontonin kontennya teman-teman? Itu yang paling utama pasti aku tanyain ya, karena biar ada pembeli produk kita nyambung. Jadi konten sama produknya itu nyambung. Jadi kalau misalnya Kak Bahar bilang aku belum punya market dari orang-orang sekitar aku yang kenal aku gitu ya. Aku di sekolah aku, tempat aku ngajar, nggak butuhin nih LKPD, modul ajar tuh nggak butuh. Nah, kita cari orang yang butuh kan banyak. Makanya aku ngarahin yang di sini guru-guru untuk jual LKPD itu karena aku melihat pasarnya tuh peluangnya gede banget. Kalau nggak ada pasarnya pasti aku nggak akan ngarahin teman-teman ke situ gitu, karena lagi banyak banget tuh guru-guru pemula, guru-guru yang Gen Z yang nggak bisa bikin LKPD gitu ya, yang maunya instan, mau ngajarnya cepet, mau nyusun laporan buat
bulanannya tuh cepet gitu ya, kayak ngisi nilai-nilai buat murid dan segala macamnya cepet. Nah itulah target teman-teman gitu. Jadi bukan bukan kalau teman-teman lihat sekeliling aku juga, misalnya yang mau beli produk digital aku siapa misalnya gitu ya, aku nggak punya nih, tetangga aku misalnya nggak butuh, teman-teman aku belum punya anak misalnya kayak gitu, ya udah berarti aku harus bikin konten supaya aku bisa nyari pasar yang lebih luas gitu sebenarnya Kak Bahar. Nah, masalahnya itu Kak, saya Mm-mm. kan udah punya basic untuk apa ya, Nggak bisa bikin ngomong. LKPD-nya. Bukan LKPD-nya aman sih, Oke. bisa bikin, Heeh. cuma cara ngontennya itu loh Kak Oh, yang oke. masih Masih bingung. masih bingung Oke, oke, ya. oke, oke. eh, gitu sih. Oke. Kalau konten nanti aku kasih referensinya. Kemarin Kakak udah aku infoin belum? Udah sempet aku kasih referensi konten belum? Kemarin belum Kak, Belum baru. ya? Oh ya. Oke, ya udah berarti nanti Kak Bahar chat aku, bilang aja Kak aku tadi yang mau minta referensi konten untuk LKPD. Oh iya, Ya, oke, nanti siap Kak. pokoknya kalau teman-teman nggak ada gambaran konten tuh jangan bingung sendiri, tanya aku teman-teman ya. Kak aku bingung nih, aku produknya ini ngontennya gimana gitu ya. Terus jangan Oke. teman-teman juga gini. Aku sering nemu juga soalnya beberapa kali. Udah aku arahin di awal, terus ya udah ngonten gitu kayak, maksud aku kan ngonten aku yang ngarahin aja nggak apa-apa. Ternyata dia ngonten jalan sendiri, udah promosi, terus udah jalan 2 minggu baru balik lagi ke aku tiba-tiba bilang Kak produk aku belum laku-laku. Sementara selang 2 minggu itu nggak ada nanya aku sama sekali, tapi dia jalan kontennya jalan sendiri gitu. Ya jadi aku kan nggak bisa ini ya, nggak bisa lihat perkembangan teman-teman juga, apa yang diposting salah atau enggak gitu ya, rutin atau enggak bikin kontennya, bolong-bolong apa enggak, kan itu yang aku nggak tahu. Jadi aku pasti jawab udah promosi belum Kak, udah berapa lama. Nah pasti itu pertanyaan aku, nanti teman-teman tinggal bilang udah aku udah konsisten. Ya buktinya teman-teman aja nggak nanya-nanya apa-apa sama aku, tiba-tiba dari chat terakhir itu. Iya bukan, aku bukan nyalahin, maksud aku tuh biar teman-teman nanya ke aku setiap bikin konten, nggak apa-apa kok, jangan ngerasa ntar aku nanya mulu ntar ngeganggu, enggak ya, sama sekali enggak, karena kan juga kalian bikin konten cuma sekali sehari kok. Habis udah nanya konten, aku cek kontennya udah selesai, besok lagi baru ngechat lagi kayak gitu ya. Coba aku cek dulu, ada pertanyaan tadi. Gitu ya Kak Bahar, nanti chat aku terus kakak kasih tahu ya ke aku, yang tadi tuh minta gitu ya. Ya, ya. Kak Terus satu lagi Kak. oh iya boleh boleh. Eh, kan eh, aku itu baru promosiin yang 10 dongeng kan, Oke. baru 10 dongeng, terus baru Lewat baru mana? Kabar share-nya ke promosinya di mana? Status. promosinya di grup WA kelas. Oke, oke. Di grup WA kelas sama di status WA. Mm-mm. Cuma memang minatnya minatnya bagus sih, cuma karena Oke. mungkin apa, karena promosinya saya itu kurang menarik kali ya, jadi Ah, cuma dilihat saja, cuma belum di payment, belum dibeli. Mungkin ada apa, tips-tips untuk cara promosiinnya gitu Kak. oke, oke. Berarti nanti kakak berarti minta aku yang untuk cara promosi di status sama di itu ya, yang apa referensi konten ya. Nanti ingetin aku di chat lagi ya. Nanti aku kasih, Oke ada Kak, aku siap. formatnya ada untuk yang status ada. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ya nanti Kak Uut ya, nanti aku share ya yang rekaman Zoom-nya. Jadi konten yang benar-benar maksimal buat IRT nggak Kak? Maksudnya gimana tuh Kak? Rizky MD masih ada nggak? Kak mau tanya Kak. Boleh boleh. Kak, berarti kalau aku misalnya mau ngonten di TikTok, aku kan merasa belum bisa ngomong ya. Oke. Itu awalnya gimana Kak ya? Terus apa aku harus buka akun baru lagi atau gimana? Kan untuk itu ada syaratnya untuk ngonten itu live itu. Oke. Ini kakak nanya untuk live atau konten nih? Untuk untuk ngonten kan syaratnya ngonten dulu kan Kak, Oke, iya kalau iya mau iya. jualan. Oke.
Jadi gini, Kak Fiami udah nentuin target marketnya belum? Mau ke Iya, siapa? baru mau aku targetin ke parenting, tapi parenting yang untuk agak dewasa ya, maksudnya untuk anak-anak yang udah mulai dewasa tuh agak Oke, berarti oke. harus ada. Oh, umur berapa range-nya?